Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan anak-anak ramai melakukan cuci darah atau hemodialisis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM Jakarta. Ketua Umum PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Piprim Basarah Yanwaso, mengatakan bahwa terkait banyaknya anak-anak yang melakukan cuci darah disebabkan karena anak-anak remaja usia 12 hingga 18 tahun beresiko mengalami kerusakan ginjal. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh IDAI. Diketahui 1 dari 5 anak remaja saat dilakukan cek urin didapati hematuria dan proteinuria, yaitu di mana ditemukan adanya darah dan protein dalam urin. Ini menjadi salah satu indikator awal kerusakan ginjal. Lebih lanjut, Dr. Piprim mengatakan temuan ini menunjukkan gaya hidup anak-anak Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satu penyebabnya adalah hobi minum kemasan. Seiring banyaknya anak yang mengkonsumsi minuman kemasan berpemanis, membuat tren hemodialisa atau cuci darah di usia muda meningkat. Pemirsa, viral di media sosial, banyaknya anak-anak yang melakukan cuci darah di beberapa rumah sakit di Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, di mana masa depan anak-anak Indonesia harus menghadapi isu kesehatan yang krusial. Tidak hanya gagal ginjal, diabetes pun menghantui kondisi anak-anak kita saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat terjadi peningkatan 70% dalam kasus diabetes pada anak-anak. Apakah saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak dan juga apa yang dikonsumsi oleh anak-anak? One on One kali ini akan membahasnya dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah, bersama saya, Samuel Purba. Halo dok. Hai. Apa kabar dok? Sehat, alhamdulillah. Baik. Sehat dok. Baik. Nampaknya sangat ini sekali nampaknya. Apa sehat sekali nampaknya dokter Piprim ini memang. Ya kita kan banyak aktivitas jadi harus selalu bugar lah untuk melayani. Dan memang selalu menyiapkan alat-alat ini khusus di ruangan ya, karena memang jarang sekali menemukan dokter yang memang punya alat olahraga sendiri di ruangannya dia. Ya, saya punya konsep prinsip ya, bahwa olahraga itu harus bisa di mana aja, kapan aja. Jadi nggak perlu ada tempat khusus dan waktu khusus. Makanya di ruangan kerja saya juga saya siapkan beberapa alat supaya bisa tetap olahraga. Dan memang menyempatkan waktu berarti ya dok? Iya. Baik dok, ini pengen ngobrol-ngobrol soal yang lagi viral nih, soal apa cuci darah pada anak. Boleh kita ngobrol sedikit? Ayo kita di ruangan sana. Oke, baik. Silakan dok. Tadi datang dengan skuter dok, memang hidup sehat. Dan sebelumnya memang ada tindakan intervensi, kalau nggak salah dok. Itu boleh ceritain sih dok? Iya, karena saya kan memang konsultan jantung anak ya. Jadi pelayanannya adalah biasanya mengobati anak-anak yang penyakit jantung bawaan.
Oke, itu kasusnya sering. Sering, kira-kira 1 dari 100 bayi Yang lahir hidup itu ada penyakit jantung bawaan. Baik. Tapi itu another case. Saya masih ingin berbicara terkait dengan yang viral sekarang di media sosial, Dok. Boleh ya, Dok? Boleh. Baik. Ayo, silakan. Oke, Dok. Baik, aduh. Ya, silakan. Makasih, Dok. Soal yang lagi viral, Dok. Iya. Terkait dengan pemberitaan yang memang sebenarnya kalau orang mengatakan bahwa yang berada di RSCM itu yang cuci darah 60 orang seperti itu. Di daerah lain pun seperti itu. Ada juga bukan lonjakan ya, tapi pemberitaan seperti itu. Di Jawa Tengah juga ada. Dokter melihatnya seperti apa? Iya. Jadi kalau kita lihat yang beredar di medsos itu kan, Ya. itu kan memang dia melihat ada anak-anak yang banyak kemudian berkumpul dilakukan hemodialisis ya, cuci darah ya. Nah kalau kita lihat kasusnya di RSCM kan memang rumah sakit rujukan. Jadi dan di RSCM itu ada satu unit yang khusus untuk hemodialisis anak aja, jadi satu tempat itu. Makanya kalau orang datang ke situ ya ngelihat banyak banget anak kecil cuci darah ya. Sebetulnya kalau kita mau lihat objektif kan kita mesti lihat bagaimana laporan para ahli ginjal anak di seluruh Indonesia seperti apa ya. Dan teman-teman di berbagai daerah itu tidak banyak melaporkan lonjakan kasus yang signifikan sebetulnya untuk kasus cuci darah. Jadi kasusnya sih ya wajar-wajar aja. Hanya kalau di RSCM dikumpulkan ya kelihatan jadi banyak gitu. Tapi misalkan kayak pemberitaan yang sekarang beredar tidak hanya di RSCM karena memang Dr. Piprim adalah Ketua IDAI, asumsinya adalah bahwa mungkin informasi yang beredar di daerah pun itu harusnya mungkin diketahui oleh IDAI misalkan seperti itu. Apakah memang seperti itu adanya? Lalu apakah dengan angka-angka yang saat ini beredar itu masih normal sebenarnya menurut dokter? Ya, biasanya kan kami ada rapat rutin dengan para ketua IDAI cabang ya. IDAI itu punya 30 cabang di seluruh Indonesia dan kita ada 5.000 anggota dokter anak. Dengan pakar ginjal anak itu ya kira-kira semuanya tuh hampir 40 lebih ya. Dengan yang sedang pendidikan tuh kira-kira 50 lah ya. Yang berkecimpung di bidang ginjal anak. Yang konsultannya sendiri baru 39 sebetulnya. Jadi memang masih sedikit. Ini dari 5.000? Dari 500.000 semua 5.000 dokter? itu dokter anak secara umum. Iya, betul. Ya. Yang kan nanti dokter anak itu ada yang ngambil subspesialis. Ya, konsultan ginjal anak, jantung anak. Kalau saya kan jantung anak konsultannya. Teman-teman yang konsultan ginjal anak ini memang lebih sedikit lagi. Jadi baru 39 yang konsultan. Tapi nanti ada fellow yang di bawahnya dan sedang pendidikan juga. Mungkin ya kira-kira 50-an lah. Itu pun masih dikit hitungannya? Itu masih sedikit ya, kurang. Mungkin kita butuh 10 kali lipatnya lah dari. Terkait dengan yang terjadi di daerah, apakah hal tersebut berlaku dengan hal yang sama di RSCM? Maksudnya adalah di RSCM mengatakan adalah rujukan dari rumah sakit lainnya. Apa hal tersebut juga berlaku juga di daerah? Rujukan juga kah atau ada fenomena sendiri, Dok? Jadi kalau ada kasus yang mendadak, kasus yang akut ya, biasanya teman-teman di IDAI cabang itu akan mereport. Karena kita kan ada pertemuan rutin tuh. Ini contohnya kasus yang gagal ginjal akibat DEG tahun lalu ya. Betul. Nah itu teman-teman cepet tuh laporannya. Ini kok ada kasus anak mengalami gagal ginjal, nggak ada urin. Kemudian beberapa hari kemudian tiba-tiba cepat meninggal gitu ya. Nah yang begini ini melaporkan ini jadi satu fenomena ya, bareng-bareng. Itu untuk yang kejadian ini nggak ada. Itu biasa aja gitu, wajar aja lonjakan kasusnya. Yang saat ini beredar seperti itu ya? Iya, yang untuk cuci darah itu lonjakan kasus yang secara akut nggak ada. Tapi sebenarnya Dok, berapa sih angka yang
bisa orang bisa bilang ini adalah angka yang normal, masih takaran normal. Ini sudah mulai waspada, ini sudah berbahaya. Ada nggak sih tolak ukurnya, Dok? Ya biasanya kalau kita lihat kan tren jumlah kasus yang dilaporkan ya. Kalau kita mengacu data yang tahun kemarin, itu kan sebulan tuh ada misalkan laporan 1, 2 ya. Itu kumulatifnya memang bisa jadi banyak ya, kumulatif. Tapi waktu kasus EGD itu di bulan Agustus kalau tidak salah, itu langsung tiba-tiba laporannya misalkan puluhan, 40 gitu. Terus tiba-tiba nanti ada ujungnya tuh sampai 200 gitu ya. Itu kan banyak banget gitu. Nah untuk yang kasus sekarang ini nggak ada. Nggak ada laporan. Itu laporannya wajar aja gitu. Hanya karena dikumpulkan di satu tempat, jadinya memang banyak kelihatannya. Dan itu kumulatif. Karena anak yang sekali cuci darah, itu kan cuci darah lagi, terus berulang gitu. Seminggu 2 kali. Dan ketika dia sudah terkena gagal ginjal terminal, tahap akhir itu, memang mesti cuci darah terus. Jadi kasusnya kumulatif. Bukan seperti demam, diobatin sembuh, bukan. Dia begitu kena cuci darah, terus dia akan mengalami itu. Dan kalau dikumpulkan, kumulatifnya jadi banyak gitu. Dok, berarti apakah yang terjadi atau bukan gini, apakah cuci darah itu normal bagi anak-anak saat ini? Iya. Jadi begini ya, kan gangguan ginjal itu ada beberapa tahap ya. Ada yang tahap awal, sampai tahap terminal ya. Nah tahap terminal yang sudah fungsi ginjalnya rusak banget ya, itu memang perlu dilakukan dialisis atau cuci darah, baik hemodialisis maupun peritoneal dialisis. Peritoneal itu cuci darahnya lewat peritoneal atau selaput perut ya. Nah, dari data yang ada ya, dari semua kasus cuci darah pada anak itu sekitar sepertiganya, 35% itu karena kelainan bawaan ginjal. Jadi sejak lahirnya memang dia sudah punya masalah ginjalnya. Ya, baik itu misalkan ada kista atau ginjalnya kecil nggak terbentuk. Kira-kira seperti itulah. Jadi memang anak yang seperti ini ya wajar kalau di usia dia masih muda banget ya, mungkin ada yang balita ya, ada usia SD itu sudah harus cuci darah gitu. Tapi sepertiga yang lainnya biasanya usia lebih besar, misalkan akibat autoimun seperti lupus misalkan. Itu biasanya anak-anak perempuan yang banyak ya, dengan usia-usia yang sudah remaja, sudah agak besar, dengan lupus yang udah sekian lama dan kemudian ginjalnya mengalami kerusakan. Ada lagi karena misalkan gangguan glomerulus ya, seperti sindrom nefrotik ya, yang anaknya suka bengkak-bengkak di kelopak mata, di kaki tungkainya juga bengkak, kencingnya keruh, ya, kencingnya keruh itu juga bisa ada sebagian yang kemudian mengalami perburukan dan butuh cuci darah. Nah, sebagian lagi nih yang akibat mungkin karena gaya hidup yang nggak sehat tadi. Ya. Biasanya ini anaknya lebih besar, disertai dengan obesitas, ada diabetes, ya. Jadi karena memang lifestyle yang memang nggak bagus dan kemudian lama-kelamaan ginjalnya mengalami kerusakan. Ya. Berarti apakah kalau kita mengklasifikasikan dengan yang mungkin masih umur 1 sampai 5-10 tahun ya misalkan, atau mungkin yang dari benar-benar bayi seperti itu ya, apakah memang ini berbanding lurus dengan tingkat kelahiran misalkan semakin banyak yang lahir, semakin banyak probabilitas itu terjadi? Iya. Apakah dengan bawaan, apakah itu juga menjadi tanggung jawab orang tuanya seperti itu dalam melahirkan anak yang mempunyai penyakit ginjal seperti itu? Jadi gini, itu given ya. Oke. Ya. Seperti kalau di bidang jantung kan, misalkan kira-kira 1 dari 100 bayi itu kan ada ya. Kalau dari ginjal mungkin lebih sedikit lagi ya. Ada namanya congenital anomaly of kidney and urinary tract. Ya, kita nyebutnya singkatan CAKUT gitu ya. Congenital anomaly of kidney and urinary tract. Nah itu memang bermasalah dari sejak lahirnya. Ya. Dan ini memang ya salah satu upayanya adalah dengan dialisis tadi, mungkin kalau memang masih layak dia butuh transplantasi ginjal. Seperti itu.
Berarti gini, kalau untuk case yang itu berarti tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika mengandung, atau apakah memang ada habit orang tua yang mempengaruhi hal tersebut, Dok? Tidak ada. Jadi itu given, dan memang tugas orang tua adalah mengenali sedini mungkin, dibawa ke dokter, dan kemudian dilakukan tata laksana yang optimal, yang proper tata laksananya. Ya. Jangan sampai anak kemudian dibiarkan gagal ginjal akut, mengalami keracunan uremi, dan kemudian bisa meninggal yang seharusnya masih bisa ditolong kalau orang tua mengenali dengan baik gitu kira-kira. Oke, mengenali dengan baik ini gimana, Dok, caranya, Dok? Ya, orang tua harus tahu tanda-tanda ginjal dan saluran kemih yang sehat gitu, misalkan ya, seperti jumlah urinnya. Kemudian juga biasanya kalau untuk penyakit yang kronik itu patokannya sederhana sebenarnya, buku KIA. Jadi kita bisa melihat kurva pertumbuhannya. Ya, seperti kenaikan berat badannya, ya, panjang badannya. Itu adalah parameter awal untuk orang tua bisa menilai anak saya ini tumbuhnya masih bagus nggak, on the track nggak. Kalau dia ada penyimpangan di situ, nah ini wajib dicari tahu. Ini konsultasi ke dokter anak terdekat. Nanti mungkin perlu dilakukan general check up buat anak itu untuk kecurigaan ke arah sakit ginjal misalnya gitu. Oke, ini kasarnya stunting seperti itu ya, Dok? Apakah itu bisa menjadi tolak ukur stunting, bisa dijadikan tolak ukur anak ini bisa kemungkinan menderita gagal ginjal seperti itu, Dok? Ya, jadi kan salah satu definisi stunting adalah perawakan pendek akibat nutrisi atau penyakit kronik kan? Ya kan, penyakit kronik. Nah, kalau dia usianya masih di bawah 5 tahun, anaknya udah lebih pendek dari umur seharusnya. Tapi nggak hanya pendek, kalau anak gangguan ginjal tahap akhir itu nanti disertai pucat, anemia, ya, kemudian anak juga lesu, ya, urinnya juga bermasalah, ya. Nah itu stunting karena penyakit kroniknya, gitu kira-kira. Stunting karena penyakit kroniknya, bukan semata-mata karena malnutrisi. Iya, itu maksud saya. Iya. Berarti bahwa ada something is wrong di tubuh anak itu gitu, bukan cuma karena malnutrisi seperti itu. Betul. Oleh karena itu parameter yang sederhana tapi cukup berguna ya, itu adalah kurva tumbuh kembang. Nah, makanya orang tua itu harus bisa menggunakan, itu kan setiap orang tua punya buku KIA yang pink gitu kan ya. Tinggi terus ada ibu dan ada anaknya. Nah, itu betul-betul sangat berguna untuk deteksi awal berbagai masalah pada anak. Tinggal di checklist di situ. Nanti kalau memang ada istilahnya ada yang menyimpang, dia bisa menghubungi dokter anaknya untuk sama-sama mengecek ini anaknya masalahnya apa gitu. Oke. Berarti kalau boleh disummary sedikit untuk case yang ini, Dok, apakah berarti yang beredar saat ini, yang viral di media sosial, bahwa ada peningkatan jumlah anak yang mengalami gagal ginjal atau harus melakukan cuci darah, apakah hal itu benar atau tidak? Lalu apakah misalkan kayak tahun lalu tadi ada salah satu faktor yang menentukan, faktor eksternal, bahan-bahan yang kebetulan masuk ke bayi-bayi itu yang menjadi penyebabnya, apakah itu terjadi juga saat ini, Dok? Jadi kalau disebutkan ada lonjakan kasus yang signifikan pada masalah ginjal anak ini, enggak. Karena pada faktanya teman-teman pakar ginjal anak di daerah itu nggak melaporkan lonjakan kasus secara mendadak ya, secara akut. Jadi jumlah kasus itu masih wajar. Wajar dalam arti ya memang akan ada bayi atau anak yang memang mengalami kelainan bawaan ginjal, gitu, pada saat dia lahir. Nah ini kalau dikumpulkan di satu rumah sakit, mengalami cuci darah, dan cuci darahnya terus seumur hidup, kan jadi kumulatifnya banyak. Terekspos lah seperti itu lah kasarannya ya. Gitu. Baik. Tahan dulu, Dok. Pemirsa, kita masih akan berbincang dengan Dr. Piprim terkait dengan mungkin masalah yang harus dihadapi anak-anak zaman sekarang dan juga orang tuanya. Tetaplah bersama kami di One on One.